Rumah Sakit Royal Surabaya sebagai Asdos Departemen Biologi Kedokteran UNER. Nah, beliau adalah perwakilan dari Pendidikan Dokter Spesialis Andrologi Universitas Erlangga. Oke, tanpa banyak berkata, tanpa panjang, ya, tanpa banyak berkata-kata, silakan Dokter Bella, waktunya saya berikan. Kalau mau share screen, silakan. Baik, Dok. Terima kasih Dokter Asti. Terima kasih juga atas kesempatannya buat Bapak Ibu yang ada di sini. Mungkin kebanyakan ibu-ibu ya. Kalau selamat siang ibu-ibu semuanya. Senang sekali bisa ada di sini, diundang oleh Dokter Asti untuk mengisi share yang saya punya untuk kita nanti diskusi bersama. Saya izin share. Sudah kelihatan ya, Dok? Sudah, Dok. Silakan. Ya, jadi sebetulnya overlapping dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Dokter Arief, cuma mungkin saya akan lebih concern ke infertilitas pada prianya. Jadi seperti yang tadi sudah diberitahukan oleh Dokter Arief sebelumnya, apa sih itu infertilitas gitu. Jadi infertilitas itu merupakan ketidakmampuan untuk mencapai kehamilan dalam kurun waktu 1 tahun setelah hubungan seksual yang rutin dan tanpa alat kontrasepsi. Jadi ini sangat penting sekali untuk digarisbawahi bahwa sudah harus ada usaha dulu sebelumnya, yaitu hubungan seksual yang rutin. Berapa banyak sih? Kurang lebih 2-3 kali per minggu gitu. Jadi kalau misalnya suami dan istrinya itu jauh-jauhan LDR gitu, sehingga tidak rutin dalam berhubungan, ya kita nggak bisa juga langsung ngomong itu infertilitas, tapi harus dicoba dulu, dirutinkan dulu berhubungan seksual. Kemudian yang digarisbawahi lagi adalah tanpa proteksi ya, tanpa alat kontrasepsi. Jadi harus lepas dari berbagai alat kontrasepsi. Nah, infertilitas ini secara global itu dialami oleh 13-15% pasangan di seluruh dunia. Jadi banyak sekali ya, lumayan banyak ya. Dan pria sendiri itu berkontribusi terhadap 50% kasusnya dari infertilitas. Jadi banyak ya. Jadi anggapan bahwa hanya perempuan yang disalahkan ketika infertilitas itu sudah tidak boleh lagi ya, sudah harus dihapuskan, karena pria juga memiliki kontribusi yang besar terhadap kasus infertilitas gitu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memiliki anak, terus kemudian kok ternyata sudah 1 tahun gitu ya, sudah 1 tahun belum bisa hamil gitu. Itu bukan hanya perempuannya saja, tapi harus dua-duanya, baik suami maupun istri, dua-duanya harus melakukan screening, diperiksa yang perempuan ke obstetri, kemudian yang laki-laki bisa ke androlog untuk diperiksa bagaimana sih paling tidak spermanya itu normal atau enggak sih gitu. Jadi itu sangat penting. Karena kan infertilitas ini adalah masalah, menurut saya itu adalah masalah pasangan, sehingga dua-duanya harus saling support juga ya. Terus apa saja sih yang menyebabkan infertilitas pada pria? Jadi ada banyak macam-macam, dan
mayoritas itu sebetulnya masih unexplained atau masih belum bisa dijelaskan. Tetapi ada kemungkinan besar yang unexplained ini berhubungan juga dengan genetik, di mana penelitian mengenai genetik ini masih terus berkembang sampai sekarang, masih terus diteliti ya. Nah, terus yang lain-lain bisa karena faktor imun, sistem imun, terus kemudian bisa juga karena hipogonadisme, terus kemudian bisa karena varikokel, mungkin ada yang sudah pernah dengar varikokel ini seperti varises, hanya saja dia letaknya di skrotum ya, jadi di daerah testisnya situ. Terus kemudian ada juga kalau misalnya ada penyakit lainnya yang sudah ada, misalnya ada kencing manis mungkin ya, terus kemudian hipertensi gitu kan ya, itu juga nanti bisa mempengaruhi. Salah satunya kalau misalnya hipertensi itu kan bisa mempengaruhi juga nanti pada fungsi seksualnya, padahal kan harus baik juga fungsi seksualnya untuk bisa memiliki anak ya. Terus kemudian ini faktor seksual, seperti misalnya ada disfungsi seksual, ada keluhan pada saat ereksi gitu kan, atau ada keluhan ejakulasinya ada masalah gitu, itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Terus kemudian kalau misalnya ada infeksi urogenital itu juga bisa menyebabkan infertilitas. Nah, kalau misalnya infeksi urogenital ini kalau infeksi itu bisa menyebabkan ada sel-sel inflamasi ya pasti ya. Nah, sel-sel inflamasi ini kalau di pria itu bisa sangat-sangat mengganggu kualitas sperma karena dia menghasilkan banyak sekali ROS ya, reaktif oksidatif ROS ini bisa menyebabkan ya reaktif oksidatif spesies. Terima kasih, Dok. Reaktif oksidatif spesies ini bisa mengganggu kualitas dari spermatozoa gitu. Jadi nanti bisa saja DNA-nya itu akan menjadi rusak. Terus kemudian bisa juga karena desensus testis atau kelainan kongenital lainnya itu juga bisa. Desensus testis ini kalau misalnya dibiarkan tidak diterapi sejak awal, maka itu akan meningkatkan suhu di dalam tubuhnya, di dalam tubuh suhu di dalam suhu dari testisnya. Jadi testisnya kan dia tidak turun ya ke bawah ya, jadi dia masih di atas. Desensus testis ini testisnya tidak turun ke skrotum secara sempurna kantong testisnya sehingga dia masih ada di atas. Padahal itu sangat penting untuk menunjang suhu yang optimal demi produksi spermatozoa yang baik. Baik, itu kurang lebih dari kira-kira apa saja sih penyebab infertilitas pria. Nah, ketika androlog datang memeriksa pasien atau pria dengan keluhan infertilitas gitu ya, itu pasti kita harus anamnesis dulu. Banyak sekali riwayat-riwayat yang harus ditanyakan sehingga sangat penting bagi suami yang ingin program hamil atau ingin periksa di androlog itu harus jujur dengan riwayat-riwayat, mungkin bisa terbuka dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya gitu kan ya, karena penting sekali kita harus melihat kira-kira ada riwayat infeksi enggak ya, kemudian ada keluhan seksual enggak ya gitu, karena seringkali juga tidak jarang itu pasien-pasien masih merasa sungkan untuk menceritakan problem seksual gitu, padahal itu sangat penting sekali untuk diceritakan sehingga kita bisa memetakan kira-kira ini problemnya di mana dan kita bisa intervensi di sebelah mana ya, gitu. Itu sangat penting sekali. Terus kemudian pastinya juga akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik.
pemeriksaan fisik ini pasti pemeriksaan genitalianya juga akan dilakukan ya. Nah, terus kemudian yang tidak kalah penting adalah analisis sperma. Analisis sperma ini sangat penting sekali. Ini sebetulnya pemeriksaan dasar bagi para pria-pria yang ingin program hamil gitu. Jadi udah pasti, sebetulnya udah hampir pasti kalau misalnya mau program hamil gitu, harusnya yang pria itu ya otomatis analisis sperma gitu. Makanya tadi disinggung bahwa pemeriksaan fertilitas ini tidak bisa hanya perempuan saja, tapi juga prianya harus diperiksa. Terus kemudian hormonal. Kalau hormonal ini biasanya kita lebih lanjut lagi setelah analisis sperma. Kalau misalnya kita melihat ada kecurigaan ada apa namanya kelainan dari hormonal yang kemudian bisa mengganggu produksi dari sperma, maka kita harus menindaklanjuti dengan pemeriksaan hormon untuk dilihat apakah kita perlu terapi hormonal gitu. Oke, nah ini dia. Nah, ini adalah sistem reproduksi pria, di mana sperma itu diproduksi di dalam testis. Nah, nanti sperma ini dari testis dia akan disalurkan, kemudian ke di epididymis, terus kemudian ke vas deferens, terus kemudian nanti dia akan keluar lewat ductus ejaculatorius melalui uretra, terus kemudian dia akan dikeluarkan pada saat ejakulasi. Nah, dari perjalanan ini saja sperma berarti proses penunjang untuk sperma bertemu dengan sel telur ini kan sebetulnya panjang ya, tidak singkat gitu. Jadi harus testisnya berarti kan harus bekerja. Yang pertama pabriknya harus bekerja dulu si testisnya itu. Nah, yang menunjang si testisnya bekerja ini apa saja? Ya hormonal itu sangat penting. Terus kemudian salurannya ada yang menyalurkan jalannya dia untuk keluar bertemu dengan sel telur. Jadi ada salurannya ini kita harus memastikan bahwa ini paten atau tidak ada sumbatan sehingga tidak ada hambatan untuk sperma bisa keluar. Nah, hal-hal itu bisa tergambarkan melalui analisis sperma. Makanya kenapa kok pasti dicek analisis sperma, karena memang itu memberikan gambaran terhadap fungsi dari organ reproduksi pria, terutama testis ya, gimana kira-kira testisnya ini memproduksi sperma nggak sih? Terus habis itu juga memberikan gambaran ada sumbatan nggak sih sebetulnya di saluran reproduksi pria. Oke. Nah, dari analisis sperma itu apa aja yang kita periksa? Jadi sebetulnya ada banyak ya. Kalau kita menyebut analisis sperma saja sebetulnya kurang kalau menurut saya kurang tepat ya, lebih tepatnya itu analisis semen. Analisis semen itu karena cairan ejakulat itu isinya tidak hanya sperma, tapi juga ada seminal plasma ya, yang produksi dari prostat, produksi dari vesicula seminalis gitu, dan itu juga diperiksa di dalam analisis semen ini. Nah, kalau spermanya sendiri yang dilihat itu ada jumlahnya bagaimana. Terus kemudian kita harus melihat juga morfologinya atau bentuk dari spermanya. Terus kemudian harus dilihat juga gerakannya bagaimana gitu. Apakah gerakannya progresif atau cepat sekali gitu, ataukah gerakannya di situ-situ saja, atau kita menyebutnya non progresif ya, atau malah tidak bergerak gitu. Dan tidak bergerak ini kemungkinannya ada dua, yang diam saja tetapi masih hidup, atau betul-betul mati. Jadi nanti itu akan ada evaluasi lebih lanjut kalau misalnya spermanya ditemukan banyak yang tidak bergerak gitu. Nah, selain dari sperma ini, komponen seminal plasmanya juga bisa dicek. Kita bisa melihat pH-nya bagaimana, terus kemudian jumlah yang dihasilkan bagaimana. Kalau misalnya jumlah ejakulatnya terlalu sedikit, kita mulai curiga apakah ada penyumbatan nggak ya, kok
yang keluar cuma sedikit gitu. Terus habis gitu dari warnanya, kalau misalnya agak kekuningan mungkin kita akan curiga bahwa ada infeksi gitu. Nah, itu kira-kira hal yang bisa kita lihat dari analisis sperma. Kalau misalnya ada kelainan dari jumlah sperma, itu kita sebutnya sebagai oligozoospermia. Kemudian kalau misalnya ada gangguan dari morfologi sperma, itu bisa kita sebut sebagai teratozoospermia. Sementara kalau dari gangguan dari motilitas, kita bisa menyebutnya sebagai astenozoospermia. Nah, ini berdasarkan penelitian, jumlah dari sperm count atau jumlah dari spermatozoa itu semakin tahun semakin menurun. Jadi dari penelitian begitu, dalam kurun waktu 8 tahun 89 sampai 2005. Nah, kok bisa ya menurun ini gitu. Jadi memang kemungkinannya juga ada banyak. Nah, salah satunya faktor yang ditengarai bisa mempengaruhi ini adalah lifestyle faktor juga. Selain juga pasti ada faktor lingkungan ya. Nah, karena itu kita juga harus aware kira-kira lifestyle apa saja sih yang bisa mempengaruhi jumlah spermatozoa ini. Oke, healthy lifestyle. Kalau healthy lifestyle ini sebetulnya bukan hanya male infertility atau infertility aja, sebetulnya secara keseluruhan healthy lifestyle ini harus kita praktekkan ya harusnya ya. Karena memang apalagi dengan kemudahan teknologi zaman sekarang itu rasanya jadi orang-orang semakin meremehkan healthy lifestyle ya, kayak misalnya terlalu banyak megang gadget gitu, akhirnya kita kurang beraktivitas. Terus habis gitu misalnya ada juga yang penelitian mengatakan radiasi ya terhadap kualitas sel benih juga ada yang seperti itu. Jadi kita harus aware kira-kira apa saja. Yang pertama, merokok. Merokok ini sangat-sangat mempengaruhi spermatozoa. Jadi mulai dari konsentrasinya bisa turun, motilitasnya bisa turun, terus kemudian bentuknya dan juga meningkatnya fragmentasi DNA. Jadi DNA-nya itu bisa saja rusak. Nah, ini sebetulnya berapa banyak gitu sih dikatakan bisa merusak. Nah, kalau dari penelitian sendiri disebutkan kalau misalnya merokoknya lebih dari 10 batang per hari itu akan mengganggu, sangat mengganggu. Tapi sebetulnya semakin banyak rokoknya juga akan semakin parah juga mempengaruhinya terhadap spermatozoa karena juga ROS-nya juga akan meningkat gitu ya. Nah, seringkali terus kalau misalnya DNA fragmentasi ini penting banget ya, kalau DNA fragmentasi ini banyak yang terjadi peningkatan, takutnya ya mungkin sperma bisa saja gitu kan ya membuahi dari sel telur. Tapi terus kemudian karena dia DNA-nya ini sudah tidak sempurna ya, sudah ada yang rusak-rusak, itu malah bisa terus kemudian terjadi keguguran gitu karena memang perkembangannya akhirnya menjadi terganggu gitu. Jadi akhirnya terjadi keguguran misalnya gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus keguguran yang berulang, jangan lupa juga harus dicek. Biasanya mulai dicek juga adanya fragmentasi DNA, disarankan begitu untuk melihat ada gangguan nggak ya gitu di DNA-nya. Terus kemudian obesitas yang pasti udah tahu ya Bapak Ibu semuanya kalau misalnya menghitung BMI juga harus penting. Jadi kalau misalnya lebih dari 25 itu sudah masuk overweight, kalau lebih dari 30 sudah masuk obesitas ya. Dan ini obesitas ini sangat mempengaruhi sekali karena banyak sekali yang terganggu. Yang pertama, kalau misalnya banyak timbunan lemak di dalam di perut, terus kemudian
apalagi daerah ini ya, daerah inguinal situ itu akan mengganggu suhu dari testis. Kalau misalnya suhu dari testisnya ini meningkat, maka spermatozoanya juga akan banyak rusak ya. Sama seperti tadi kalau testisnya belum turun ke bawah. Terus kemudian bisa terjadi erectile dysfunction atau disfungsi ereksi ya. Itu juga bisa kalau misalnya obesitas. Dari mana sih sebetulnya hal-hal ini bisa terjadi gitu. Jadi kalau misalnya lemaknya itu banyak, timbunan lemak banyak, maka itu bisa yang harusnya testosteron itu akan diaromatisasi menjadi estradiol. Jadi testosteronnya akan menurun, yang meningkat malah estradiolnya. Ya, padahal laki-laki itu kan lebih membutuhkan testosteron ya. Jadi kalau misalnya estradiolnya pada laki-laki ini berlebihan, justru itu pasti akan sangat mengganggu hormonalnya, sehingga pasti spermatogenesis atau produksi dari spermanya juga akan mengganggu. Selain juga kalau misalnya obesitas juga bisa meningkatkan sel-sel inflamasi ya, pro-inflammatory cytokines ya. Nah, itu jadi DNA fragmentasinya sama meningkat lagi, terus kemudian bisa merubah epigenetik dari sperma. Nah, kemudian ada juga kalau misalnya obesitas itu bisa meningkatkan central dan peripheral resistance. Jadi leptinnya bisa meningkat dan nanti dia akan mengganggu aksis HPG juga. Aksis HPG ini adalah aksis hipotalamus, pituitari, dan gonadal ya. Jadi di testisnya sehingga produksi dari spermanya juga akan terganggu. Kemudian apalagi yang lain? Yaitu ada konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol itu kalau menurut penelitian moderate 40-80 gram per hari, dan kalau misalnya heavy atau heavy drinkers lebih dari 80 gram per hari itu sangat memperbesar kasus keratozoospermia. Nah, semakin tinggi konsumsi alkoholnya, itu maka spermatogenesisnya juga akan semakin menurun gitu. Jadi sangat mempengaruhi. Spermatogenesis ini adalah proses produksi spermatozoa di dalam testis ya. Nah, alkohol ini juga sangat mengganggu produksi dari hormon-hormon yang dari otak, pelepasan hormon dari otak, ya, GnRH, FSH, LH. Otomatis kalau GnRH, FSH, LH ini hormon-hormon yang di otak ini, sinyal-sinyal dari otak ini terganggu, otomatis testosteronnya juga akan terganggu produksinya ya. Karena dia juga mengganggu, alkohol ini mengganggu fungsi dari Sertoli dan Leydig. Di mana Sertoli dan Leydig ini adalah sel-sel dalam testis yang sangat dibutuhkan untuk produksi spermatozoa. Kemudian selain alkohol, yaitu adalah obat-obatannya, recreational drug seperti kokain, terus marijuana, dan teman-temannya ya. Itu juga sangat mengganggu aksis hormonal pria. Ini stres psikologis sudah sangat banyak dijelaskan tadi oleh Dr. Arief. Intinya kalau stres itu kan sangat meningkatkan aktivitas syaraf simpatis juga ya, sehingga dia pasti akan mengganggu aksis hipotalamus pituitary adrenal, kemudian juga akan menginhibisi HPG aksis juga, di mana sinyal-sinyal ini tuh sinyal-sinyal dari otak yang menyuruh si testis ini untuk memproduksi spermatozoa. Jadi kalau misalnya ini terhambat, maka juga otomatis kualitas spermanya juga akan terganggu. Ya. Kemudian diet. Nah, ini kira-kira diet yang sudah ada penelitiannya ya. Jadi memang yang disarankan itu kalau mau memperbaiki kualitas sperma, perbanyak makan ikan-ikanan, terus kemudian biji-bijian ya, terus kemudian perbanyak juga sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, jadi dan harus dikurangi seperti misalnya daging yang diproses, terus kemudian yang banyak mengandung lemak jenuh itu juga harus dikurangi. Nah, kurang lebih
begini untuk diet-dietnya yang harus dikurangi, trans fat sudah pasti, kalau bisa jangan ya dihindari ya. Terus kemudian saturated fats-nya dilimitasi, nggak boleh banyak-banyak. Terus kemudian perbanyak yang unsaturated fats ya. Ini ada biji-bijian, terus kemudian ada ikan-ikan ya, seafood ya. Oke. Nah, terus kemudian apalagi kira-kira yang bisa mengganggu produksi spermatozoa? Ada lagi genital heat stress. Nah, bapak-bapak ini kadang-kadang, terutama bapak-bapak yang mungkin seumuran saya ya, itu banyak yang udah pakai celana dalam, pakai boxer, ditambahin lagi pakai celana jeans gitu. Jadi udah double-double banget, udah double-double. Habis gitu ngetat celananya itu sangat tidak disarankan. Jadi kalau misalnya bisa di rumah pakai sarung aja nggak apa-apa gitu. Nah, untuk mengurangi suhu di dalam testis ya. Jadi kalau misalnya suhunya semakin meningkat itu kualitasnya akan jelek sekali nanti spermanya. Terus kemudian gangguan tidur juga tadi sudah disinggung oleh Dokter Arief. Usahakan untuk tidur itu minimal 8 jam ya. Nah, sama juga kalau misalnya suami-suaminya ingin analisis sperma. Seringkali tuh tanya, "Dok, persiapannya apa ya, Dok ya? Mau analisis sperma nih," gitu kan. Terus sambil deg-degan gitu kan, takut juga kan kalau misalnya hasilnya tuh tidak sesuai harapan gitu. Nah, yang pasti sih harus tidurnya cukup, terus kemudian jangan terlalu kecapean, karena terlalu kecapean juga takutnya dia akan mempengaruhi nanti ya, takutnya hasilnya kurang optimal. Tuh, jadi kesimpulannya sebetulnya faktor risiko yang mempengaruhi kualitas sperma itu sebetulnya ada banyak sekali gitu kan ya. Nah, saya menekankan di lifestyle karena harapannya terutama yang tadi sudah disebutkan itu adalah modifiable lifestyle ya, lifestyle yang bisa sebetulnya kita modifikasi kalau misalnya suaminya ngerokok, kalau bisa ya diturunin lah gitu. Kalau bisa ya berhenti dulu dong. Kalau emang bener-bener mau kita sama-sama berusaha program hamil gitu ya, karena itu sangat mempengaruhi. Terus selain itu juga ada faktor lingkungan. Mungkin kalau faktor lingkungan itu kadang-kadang ada hal-hal yang kurang bisa kurang bisa kita kurangi ya, kayak misalnya polusi gitu kan ya. Ya tapi gimana, namanya juga kerja gitu kan ya. Ya cuma mungkin bisa dikurangi misalnya pakai masker, terus kemudian kalau misalnya kerja di tempat-tempat yang banyak terpapar dengan bahan kimia misalnya, yang pasti APD-nya jangan lupa untuk digunakan ya. Jadi harus diingat-ingat. Terus kemudian yang kerjanya itu banyak yang misalnya terpapar dengan panas-panas suaminya, itu juga kalau bisa dilindungi ya pakai APD juga. Nah, terus kemudian faktor-faktor ini juga bersifat individual. Jadi suka tuh kadang-kadang kan ada yang nanya juga ya, Dok, suami saya itu merokok misalnya jadi sulit ya hamil ya misalnya gitu. Tapi teman-temannya yang lain saya nggak apa-apa kok Dok gitu. Ngerokok tetap aja punya anak gitu kan. Jadi memang kita tidak bisa menyamaratakan semua orang karena efek dari faktor-faktor resiko ini juga individual sifatnya gitu. Pada satu orang mungkin akan efeknya mungkin minimal, tapi di orang lain efeknya bisa sangat sangat besar gitu. Karena juga kan tidak mungkin faktor resiko itu yang terpapar ini hanya satu saja, bisa juga ada banyak hal lainnya ya. Terus kemudian, nah ini dia, pada kenyataannya individu dapat terpapar faktor risiko ini secara bersamaan gitu kan ya. Jadi ada banyak juga faktor-faktor lainnya. Mungkin juga ada faktor genetik yang
menyebabkan susceptibilitasnya terhadap risiko ini sehingga menjadi lebih besar. Terus yang pasti pada penanganan kasus-kasus infertilitas ini harus bersifat holistik dan juga akan berbeda secara individu ya pendekatannya ya. Gitu. Terus juga yang tidak kalah penting harus saling support antar pasangannya karena dengan saling support antar pasangan ini maka diharapkan juga bisa meningkatkan masing-masing sel benihnya baik dari sisi perempuan maupun laki-laki. Kira-kira begitu dari saya, mungkin nanti bisa lebih banyak didiskusi. Sekian Dokter Asti. Oke, dokter, terima kasih banget. Materinya cukup menarik ya, dan wah, ini buat ibu-ibu ya, tadi seperti yang dikatakan sama Dokter Bella, bahwa kehamilan itu tidak melulu kesalahan, kalau orang tidak bisa hamil tidak melulu karena kesalahan dari ibu-ibunya ya. Jadi pria pun berperan penting, ternyata 50% mempengaruhi tingkat kesuburan. Nah, untuk yang ingin bertanya silahkan saya berikan waktu untuk bertanya, boleh chat. Mungkin Dokter Bella sudah ada satu yang chat bertanya, silahkan dijawab Dok, di chatting ada, dan siapa lagi yang mau bertanya silahkan chat aja. Dan oh iya, untuk yang aktif bertanya, saya menyediakan 2 sesi ya, maksudnya per orang 1, saya menyediakan 2 sesi. Hypnofertility membuat Anda menjadi lebih nyaman untuk menjalani sebuah program. Nah, silakan ada diberikan untuk 2 orang yang aktif bertanya, silakan. Dan nanti saya akan memberikan pada orang yang 5 peserta yang mungkin nanti kita akan foto ya, kita yang bisa yang hadir di sini ngetek ke Hypnobirthing Surabaya, IG-nya Hypnobirthing Surabaya. 5 orang yang bisa yang ngetek ke Hypnobirthing Surabaya akan ikut yoga fertility free 1 kali. Oke, silakan yang mau bertanya silakan, karena kita akan ada 2 orang yang saya beri free untuk fertility ini. Hypnofertility. Dok, silakan Dok, ada yang bertanya Dokter. Oke, baik. Oke, saya mungkin coba jawab dulu pertanyaan yang dari Bu Nadifah ya Dok ya? Ya, silakan Dok. Ya. Suami oligoterato, istri PCOS, diet apa yang tepat untuk kami? Jadi kalau sama sebetulnya pada umumnya itu ya sama sih, oligoterato kita tuh terapinya dan saran untuk dietnya itu yang seperti banyakin sayur-sayuran, kemudian buah-buahan gitu kan yang banyak mengandung antioksidan juga. Jadi ya perbanyaklah perbanyak sayur-sayuran, terus kemudian biji-bijian kalau bisa. Nasi itu porsinya tidak usah terlalu banyak, tapi perbanyaklah sayur-sayurannya, terus kemudian buah-buahan sih. Mungkin lebih ini itu ya. Terus kemudian lauk-lauknya itu mungkin ikan ya yang disarankan itu. Terus kemudian kurang-kurangi fast food, itu yang penting. Jadi harus dilihat juga sih BMI-nya bagaimana dari bapaknya, usahakan BMI-nya juga bisa dikontrol ya, dijaga. Terus kemudian kalau istri PCOS itu sebetulnya tergantung. PCOS ini kan ada PCOS yang kurus dan juga PCOS yang memang yang gemuk ya. Tapi tetap kalau pada dasarnya itu dilihat dulu BMI-nya bagaimana. Istri PCOS, kalau PCOS itu kan karena resistensi insulin juga ya, jadi harus diperhatikan lagi konsumsi dari gula-gula yang manis-manis itu kalau bisa dikurangi, dan juga perbanyak
aktivitas fisik sih. Aktivitas fisik yang disarankan juga kurang lebih kalau bisa tiap hari 30 menitan ya. Mungkin gitu dokter. Oke, silakan dok untuk kayaknya ini itu tadi pertanyaan mungkin bisa dijawab sama dokter Bella. Ini mungkin bisa untuk dokter Arif ya, saya gantian aja. Nah, halo dokter, untuk ini dari Sukaina Asegaf ya. Halo dokter, saya izin bertanya apa saja proses konkret langkah-langkah tepat untuk program hamil. Ini berkaitan dengan PNI-nya saja dok, dijawabnya soalnya saya bingung harus apa dulu yang dilakukan. Silakan dokter Arif. Oke. Baik, jadi pertanyaan Ibu Sukaina Asegaf, dokter. Ya. Nah, lagi langkah-langkah tepat untuk program hamil, soalnya saya bingung harus apa saja yang dilakukan. Jadi untuk program hamil, yang pertama satu niat. Jadi memang yang perlu dilakukan adalah niat. Ketika kita berniat, maka secara otomatis kita sudah memfokuskan kepada pemikiran kita untuk niat untuk berusaha untuk memiliki keturunan melalui program hamil ini. Jadi ketika sudah niat, kita sudah mengarahkan pola pikir kita, otak kita untuk bisa bekerja, menggerakkan seluruh sistem di dalam tubuh kita, apakah di sistem endokrinnya, kemudian sistem imunnya, supaya kuat menerima apapun yang akan dialami. Karena memang untuk program hamil itu kan ada macam-macam ya dokter. Jadi kalau misalnya hanya untuk konsepsi atau implantasi sperma, kemudian yang paling effortnya besar itu kan program IVF, di mana di situ jujur kalau misalnya saya boleh mengatakan, ketika saya tahu tentang program IVF itu ada tindakan-tindakan yang memang membutuhkan keteguhan, membutuhkan keberanian dalam melakukannya, dan juga ada pengaruh-pengaruh growth factor yang disuntikkan ke dalam tubuh ibu. Ya, di situ otomatis ada sesuatu yang pengaruh dari luar tubuh kita sendiri yang akan memberikan respon buat imunitas tubuh kita. Jadi kalau misalnya respon tubuh kita sudah tidak bisa menerima, maka perawatan apapun yang diberikan tidak bisa diterima karena sudah terjadi yang namanya inflamasi di dalam tubuh kita. Jadi yang pasti yang pertama memang niat, yang kedua dibuat senang. Jadi segala sesuatu yang akan dihadapi jangan pernah takut di depan, karena langkah berikutnya kita juga tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi jalan saja sesuai dengan keyakinan, kemantapan yang sesuai dengan niat, dan insya Allah itu akan bisa mengendalikan apapun yang ada di dalam tubuh kita, apakah sistem endokrinnya ataupun sistem imunnya akan terkendali dari pikiran kita. Begitu dokter, mungkin kira-kira yang paling utama adalah niat. Ya, siap. Terima kasih dokter pertanyaannya. Mungkin untuk dokter Bella, ini ada yang salsabila ini sangat detail ya. Silahkan dok. Selamat siang, saya mau bertanya hasil ini. Oh iya. Ya, silakan dokter Bella kayaknya ini. Iya. Waduh, bayinya nangis ini. Iya dok. Oke, terakhir buat dokter Anu. Iya, jadi saya coba jawab pertanyaannya dari Bu Salsabila ya. Mau bertanya hasil analisis spermanya terato, terus kemudian ya sudah mengkonsumsi Q10, vitamin E, tidak merokok. Ya, jadi tadi yang seperti yang saya bilang tadi bahwa sebetulnya ada banyak faktornya ya. Kita nggak bisa hanya berpatokan pada oh ya karena lifestyle-nya saya jelek pasti sperma saya jelek, atau lifestyle-nya saya bagus kenapa kok sperma saya bagus gitu kan. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada banyak faktor-faktor lainnya gitu kan. Bisa juga kalau misalnya
sudah diperiksa fisikah? Itu kan sangat penting juga ya, barangkali takutnya ada hal-hal lain yang mungkin secara anatomis, mungkin pada saat pemeriksaan fisik ada yang kelainan itu juga harus di screening juga gitu. Terus kemudian faktor-faktor genetik juga bisa juga. Jadi sebetulnya kita nggak bisa hanya menyalahkan lifestyle saya sudah bagus kok sperma saya jelek gitu. Jadi saran saya mungkin bisa di screening lagi Ibu untuk suaminya, bisa diperiksakan lagi apakah ada kemungkinan lain yang menyebabkan teratozoospermianya. Terus kemudian ini ada aglutinasi positif juga ya. Bisa nanti mungkin bisa diperiksa lagi. Terus mungkin sekalian ya Dok ya, ini ada beberapa lagi, ada Bu Adinda, berapa lama minimal waktu perubahan sperma. Jadi kalau satu siklus produksi spermatozoa itu waktunya kurang lebih 2,5 bulan ya. Jadi rentang 60 sampai 70 hari untuk diproduksinya satu spermatozoa. Jadi biasanya kita itu evaluasinya memang 2 bulanan sekali untuk spermanya, atau bisa juga sebulan sekali ya. Karena memang kan tidak satu waktu ya. Jadi kalau misalnya ada 1 juta sperma, itu 1 juta bisa jadi mulai diproduksinya itu kan bisa macam-macam ya. Jadi biasanya kita sebulan sekali untuk evaluasi terapi juga gitu. Jadi harus dilihat lagi, diobservasi lagi. Nah, kok penurunan selnya ada penurunan sel padahal sudah memperbaiki pola hidup sehat. Balik lagi jawabannya seperti tadi bahwa sebetulnya ada banyak faktor, jadi harus di screening lagi ya, diperiksakan lagi apakah ada faktor-faktor lain sih yang bisa mempengaruhi kualitas spermanya. Terus kemudian ada Bu Susanti, zoospermia itu disebabkan oleh apa ya? Jadi azoospermia itu di mana tidak didapatkan spermatozoa dari cairan ejakulat. Ada banyak yang bisa menyebabkan azoospermia. Kalau kita biasanya membaginya ada yang karena obstruktif. Jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa untuk mencapainya spermatozoa bisa keluar dari saluran reproduksi pria, itu kita harus memastikan juga bahwa saluran reproduksinya itu paten ya, atau tidak ada sumbatan. Nah, jadi kita bisa juga kita biasanya membagi ada yang karena sumbatan atau karena bukan sumbatan gitu. Nah, kalau misalnya karena sumbatan itu biasanya kemungkinan masih masih lebih kita biasanya masih lebih senang ya, artinya spermatozoa itu ada produksinya, hanya saja dia tidak bisa keluar gitu. Jadi biasanya nanti kita intervensi gimana caranya menghilangkan sumbatan, atau kita ambil langsung dari sebelumnya sumbatan. Jadi pakai surgical ya memang ya. Nah, kalau misalnya azoosperminya itu bukan sumbatan, itu kita harus cek lagi apakah karena hormonal gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya hormonal, nanti biasa misalnya dilanjutkan dengan terapi hormonal ya. Biasanya begitu. Jadi harus kita lihat dulu azoospermianya ini kira-kira penyebabnya apakah sumbatan atau bukan sumbatan. Jadi mungkin bisa periksa lagi Ibu nanti untuk yang kalau misalnya suaminya ada yang azoospermia. Sama juga Dok, sama jawaban untuk yang Bu Adinda ini, suami awalnya terato, kemudian dicek kembali turun jadi OAT. Bagaimana harus dilihat lagi lifestyle-nya, terus kemudian lingkungannya, faktor lingkungannya bagaimana, dan juga ada satu yang tadi saya lupa untuk menyinggung bahwa ada faktor advanced paternal age, di mana kalau misalnya usia suami itu terutama 35 tahun ke atas itu juga bisa mempengaruhi kualitas dari sel benih ya, atau dari sel sperma juga. Jadi jangan lupa bahwa banyak faktor-faktor lain juga. Mungkin segitu dulu Dokter Asti. Oke. Sebelumnya Dokter Bella pergi untuk meninggalkan kayaknya mau nenen ya, mau nenenin nih. Kayak bayinya dari tadi nangis. Kita foto dulu ya Dok, kita foto dulu. Ya, semuanya on kamera dulu. Nanti semua pertanyaan yang lain saya sama Dokter Arif yang akan menjawab. Kita beri kesempatan untuk ini. Ayo silakan on kamera dulu.
semuanya ya on kamera. Sudah. Jadi ini kita bergaya apa ini? Oke, 1, cheese ya, senyum aja. 1, 2, 3. Oke, ini masih layar 1 ya, layar 2. Wah, sampai 3 ini layarnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. Layar 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Dokter Bella, Amanda untuk semua sharingnya. Terima kasih banyak, Semoga Dok. selalu sehat. Tapi sebelum menutup ada pesan, bukan pesan terakhir, bukan. Ada tips atau apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu ini dalam program hamil ini. Silakan Dokter Bella. 1 kata terakhir yang harus diberikan, yang harus disampaikan kepada ibu-ibu ataupun pasangan-pasangan yang sedang program hamil. Dokter, silakan. Ini gitu loh. Nah, ini tuh seperti 3 bulanan deh. Apa ya, Dok ya? Jangan pernah menyerah sih, Dok, kalau menurut saya ya. Memang prosesnya kalau untuk memiliki anak itu panjang ya. Apalagi kalau misalnya sudah harus masuk program hamil yang sampai butuh teknologi reproduksi berbantu, seperti inseminasi, seperti juga bayi tabung, itu prosesnya panjang sekali, jadi harus saling support antara suami dan istri. Kalau misalnya memang butuh bantuan, butuh bantuan mental seperti psikolog, jangan sungkan-sungkan sih buat saya, karena kalau misalnya stres psikologisnya bisa terkontrol, itu juga outcome dari program hamil itu menurut penelitian itu jauh lebih baik. Jadi jangan lupa untuk mengontrol stres psikologis masing-masing sih, Dok. Oke, terima kasih Dokter. Silakan. Sama-sama, Dok. Bukan kusir, saya kasih. Iya, Dok. Iya, Dok. Oke, terima kasih Dokter. Terima kasih banyak Dokter Asti. Mari Dokter Arif, saya duluan. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Sampai jumpa lagi. Ya, Dokter. Oke, untuk Dokter Arif ada yang bertanya, Dok? Ada yang bertanya ini? Pertanyaan yang bagaimana caranya menjadi percaya diri ya? Ini dari Vidya Bayu Devina. Baik, tadi sudah baca dokter pertanyaan ini, bahwa setelah terjadi kegagalan insem pada saat yang pertama, kemudian masih ingin terus untuk bisa memiliki putra lagi. Jadi kalau boleh saya menyarankan bahwa kegagalan pada saat pertama itu adalah kembali ada ujian. Jadi kalau ujian, kita menganggap itu ujian, maka kita harus bertanya pada diri sendiri apakah kita akan lulus ujian atau tidak. Jadi seperti itu, menanya kepada diri sendiri. Sehingga di situ kita bisa memberikan keyakinan pada diri kita sendiri secara psikis, secara psikologis, kita kembali pada psikoneuro kita harus diaktifkan. Jadi meyakinkan pada diri kita sendiri. Kadang kalau perlu kita sering di depan cermin itu kita ngomong dengan diri kita sendiri. Jadi itu saya pernah diberikan ilmu itu oleh pembimbing saya dulu, Profesor Fedik. Jadi beliau mengatakan kepada saya ketika ada masalah dengan kondisi internal tubuh kita, maka kita ajak omong-omong tubuh kita sendiri di depan cermin. Jadi di situ kita beritahu ke tubuh kita sendiri, kita maunya seperti apa. Nah, jadi memang itu satu hal yang aneh, tetapi ternyata itu memang benar-benar efektif, karena dengan seperti itu
itu kita bisa mengaktifkan berbagai macam sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki pikiran yang positif terhadap diri kita sendiri, maka pikiran positif itu pasti akan bisa menggerakkan seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kita, baik sistem syaraf, kemudian sistem darah, kemudian sistem endokrin, sistem imun, itu akan menunjang apa yang dikatakan oleh otak kita. Sebenarnya disampaikan oleh Dr. Bella bahwa ketika aksis pada adrenal kita itu memberikan respon yang positif, maka seluruh sistem pada sistem urogenitalnya, kemudian sistem endokrinnya, sistem imunnya akan ikut positif. Dan ketakutan, jadi yang muncul di dalam kalimat ini adalah ketakutan. Nah, kalau misalnya sudah ketakutan, maka di dalam otak, di dalam pemikiran yang tersimpan dalam otak akan muncul ada sebuah ketakutan. Ketakutan akan gagal. Jadi akhirnya secara otomatis ketika ketakutan akan gagal selalu muncul di dalam pemikiran kita, makanya akan direkam di dalam memori kita, baik memori imun, memori sistem endokrin, itu juga akan ada kegagalan seperti itu. Jadi yang harus dibangun adalah suasana yang positif. Jadi kalau mungkin diperlukan carilah sesuatu yang bisa membuat itu bahagia. Jadi kita harus bisa mengaktifkan hormon-hormon kebahagiaan seperti endorfin, oksitosin. Nah, jadi di situ dengan seperti itu kita bisa mengaktifkan seluruh sistem organ tubuh kita menjadi aktivitas yang positif. Mungkin seperti itu, dokter. Ya, dokter, ada ini pertanyaannya Ibu Kurnia ya. Silakan, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Nanti saya umumkan siapa yang akan mendapatkan hypnofertility ya, dokter. Dokter baca dulu, saya nanti ini. Saya juga jawab. Untuk beberapa, ada yang bertanya tentang hypnofertility. Apakah hypnofertility dapat dilakukan secara daring atau harus datang ke kota Surabaya? Tidak, hypnofertility bisa dilakukan secara daring. Jadi beberapa orang, kemarin saya ada pasien dari Tangerang, baru ET, dan kemudian kita melakukan hypnofertility. Jadi bisa dari Kalimantan pun ada, beberapa orang juga dari Depok juga ada. Jadi bisa secara online ya. Secara online nanti kita akan janjian. Jadi siapapun yang ada di sini, misalnya nanti mendapatkan, kan ada 2 orang peserta yang akan mendapatkan masing-masing 1 kali hypnofertility. Ini bisa secara daring. Jadi saya tidak memilih tempat ya, tidak memilih kota karena kita bisa melakukannya secara online. Kemudian sekali lagi, kalau Anda share kegiatan kita yang hari ini di IG, kemudian Anda tag ke Hypnobirthing Surabaya, ada 5 peserta yang nanti akan saya pilih untuk ikut dalam Fertility Yoga Flow free, 5 peserta 1 kali Fertility Yoga Flow secara online, Zoom juga. Biasanya kita adakan Minggu pukul 10 pagi. Nah, silakan yang share kegiatan kita hari ini dan nge-tag saya di Hypnobirthing Surabaya, nanti akan ada 5 peserta yang saya pilih untuk bisa ikut serta dalam kelas Fertility Yoga Flow. Oke, Dokter Arif, silakan. Ini terakhir, Dok. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Kurnia Fitrining Tias. Izin bertanya, dokter, pernikahan kami sudah 12 tahun dan sudah menjalani terapi medis. Saat akan menjalani bayi tabung, dicek hormon, diketahui bahwa hormonnya sangat rendah, tidak terdeteksi jumlahnya, kemudian didiagnosa prematur ovarium insufficiency, dan tidak diketahui penyebabnya. Apa ada kemungkinan penyebabnya dari stres, dokter? Dan terapi apa yang sebaiknya kami pilih? Karena beberapa dokter menolak bayi tabung untuk kami karena tingkat keberhasilannya rendah. Baik, jadi memang
pertimbangan dari para objin, kalau mulai dari keluhan yang disampaikan oleh Bu Kurnia tadi, memang bisa masuk akal karena memang melihat dari prematur ovariumnya itu. Tetapi jangan pernah putus asa karena kita harus optimis di dalam niat untuk memiliki keturunan. Jadi tidak ada kata untuk tidak, tapi tetap terus berusaha dan berupaya. Dan kita harus mengevaluasi diri. Seperti yang saya bilang pada saat presentasi awal, banyak yang mengatakan bahwa memiliki keturunan adalah takdir Allah, tetapi kita masih diberikan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berusaha, untuk bisa berikhtiar. Inilah proses perjuangan kita sebagai manusia. Jadi kembali kita harus melihat ke diri kita sendiri, mengevaluasi kira-kira apakah kita mengalami stres atau tidak. Jadi kadang orang bingung mengatakan stres itu seperti apa sih? Jadi kalau sudah dikatakan stres itu kalau sudah seperti apa? Jadi kalau menurut saya untuk gampangnya, orang mengalami stres itu ketika di dalam pikirannya sudah ada pertanyaan. Misalnya itu kita masuk kerja Senin harusnya sampai Sabtu. Kemudian Minggu ternyata harus dinas kerja, harus berangkat kerja. Nah pada saat bangun pagi itu kita mesti aduh kok kerja rek, pray kok kerja. Nah ketika muncul pertanyaan seperti yang tidak sesuai dengan harapan, itu sudah merupakan awal dari stres. Jadi itu sebagai contoh saja, kira-kira stres itu dimulainya seperti apa. Nah ketika kita bisa mengevaluasi adanya stres pada diri kita, maka kita harus bisa mengendalikan stres itu dengan baik, karena memang ternyata salah satu hal yang tidak diketahui terjadinya infertilitas itu di dalamnya yang paling banyak itu kan stres. Kenapa demikian? Karena memang stres itu mempengaruhi betul dari aksis pembentukan ovarium, dari aksis pembentukan sperma. Dari situ sungguh akan merugikan buat pasangan yang sangat ingin memiliki keturunan. Itu kalau memang stres. Sehingga untuk terapinya itu bisa paling tidak kita harus bisa mengendalikan cara berpikir kita. Jadi kita bisa menaruh pandangan kita menjadi dengan pandangan yang baru dari sebelumnya. Mungkin kalau seperti ini bisa dilakukan dengan yang namanya hipnoterapi. Kalau hipnoterapi itu kan sebenarnya bukan seperti ojan tatap mata saya, nggak begitu. Tapi tujuan terapi hipnoterapi itu kan sebenarnya menggeser mindset yang ada di dalam pemikiran kita awal menuju mindset baru yang lebih positif, yang membangun atau membangkitkan pikiran-pikiran positif yang ada di tubuh kita. Kemudian biasanya setelah hipnoterapi itu dilanjutkan dengan terapi advance atau lebih lanjut berupa akupunktur. Dengan akupunktur itu kan diaktifkan berbagai macam hormon yang ada tubuh dengan rangsangan tekan, rangsangan tusukan jarum yang biasanya bukan diaktifasi bisa dengan kejutan listrik yang kecil atau mungkin dengan panas. Dari situ tubuh akan terangsang untuk mengeluarkan hormon-hormon yang bagus yang akan menunjang kehamilan. Coba mungkin saran saya seperti itu Bu Kurnia, karena hal yang positif harus kita bangun untuk diri kita sendiri, dan upaya-upaya pun juga perlu kita usahakan semaksimal mungkin. Terima kasih Dr. Asti. Terima kasih, mungkin cukup sekian dulu ya. Ternyata kita harus punya waktu lagi ya dokter. Ternyata waktu yang sekian ini kurang ternyata buat semua peserta ya. Next kita akan mengadakan lagi. Mungkin nextnya saya akan juga melakukan hypnofertility buat semua peserta ya. Tapi untuk nextnya jadwalnya masih kami rencanakan. Untuk peserta yang mendapatkan hadiah hypnofertility 2 orang, yang pertama adalah Salsabila ya. Nanti hubungi saya di WA
nanti kita akan janjian jam berapa waktunya waktunya. Apakah mau daring ataukah mau offline, silahkan. Nanti kita WA saya secara pribadi di nomor yang Hypnobirthing Surabaya dan Nadia ya. Salsabila dan Nadia, silahkan hubungi saya. Oke, dokter, terakhir dok, silahkan pesan terakhir, silahkan memberikan tips ataupun apa untuk pejuang garis 2 ini. Silahkan dokter, sebelum saya tutup. Baik, pesan saya seperti pada slide saya yang terakhir, dalam menjalani apapun, ketika kita melakukan perjuangan meraih garis 2 ya dokter, 1, jangan pernah ragu-ragu melangkah apapun. Yang kedua, jangan pernah takut akan apapun, karena kita tidak pernah tahu di belakang itu akan terjadi apa. Yang ada hanyalah yang di depan kita. Jadi jangan pernah takut dengan apapun dan jangan pernah untuk bersedih. Jadi kendalikan emosi dan kendalikan rasa sedihnya, bahwa segala sesuatu itu membahagiakan dan menyenangkan untuk diri kita, supaya kondisi 3 jangan ini akan mengaktifkan seluruh hal-hal baik yang ada di dalam tubuh kita, yang akan berpengaruh pada sistem yang ada di dalam tubuh kita, apakah itu sistem hormonal atau sistem endokrin, ataukah sistem kita yang akan menunjang kebaikan untuk tubuh kita sendiri. Itu dokter, terima kasih. Terima kasih. Saya tunggu 5 peserta yang nanti bisa ikut ke ini ya, ke yoga fertility yang kita selalu adakan di setiap minggu pukul 9. Anda tinggal tag kegiatan kita hari ini di @hypnobirthing_Surabaya. Sekali lagi terima kasih. Pesan saya untuk para pejuang garis 2 sama seperti Dr. Arif, jangan lupa bahagia, jangan ragu karena kita masih punya Tuhan yang berkuasa untuk segalanya. Data ada boleh, tapi jangan melupakan bahwa terjadinya kehidupan karena Tuhan ada. Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih Dr. Arif. Terima kasih untuk semua peserta. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat buat kalian. Namaste. Selamat siang semuanya. Selamat siang dokter. Ya.